warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sardevi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernapasan pada manusia dengan praktikum yang berjudul gangguan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum masuk pada praktikum, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sistem pernapasan manusia, di mana sistem pernapasan manusia merupakan salah satu sistem vital yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Melalui proses ini, oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme seluler diserap, sementara karbon dioksida hasil samping metabolisme dikeluarkan dari tubuh. Namun, sistem pernapasan tidak selalu bekerja dengan optimal. Berbagai gangguan atau penyakit dapat mempengaruhi fungsi sistem ini seperti asma, bronkitis, pneumonia, hingga penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Lanjut. Tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu pertama, pendidik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Kedua, pendidik mampu menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis gangguan. Yang ketiga, pendidik mampu menjelaskan dampak gangguan pernapasan terhadap fungsi tubuh manusia. Selanjutnya, untuk tujuan praktikum yaitu dapat memahami mekanisme pernapasan, di mana siswa dapat memahami proses fisiologi pernapasan normal seperti bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru serta pertukaran gas yang terjadi di alveoli. Kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis gangguan. Siswa dapat mengenali berbagai macam gangguan pada sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, dan emfisema. Ketiga, dapat menganalisis dampak gangguan pernapasan terhadap fungsi tubuh. Siswa dapat mengetahui dampak dari gangguan pernapasan terhadap sistem tubuh secara keseluruhan seperti berkurangnya oksigen dalam atau meningkatkan kadar karbon dioksida. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk praktikum yang pertama ada spirometer, kedua ada masker oksigen atau nebulizer, ketiga model atau simulator, keempat manometer, dan kelima manekin paru-paru. Sedangkan bahan praktikum yang akan digunakan yang pertama ada masker oksigen atau nebulizer, kedua gas CO2, ketiga sampel jaringan atau sel, keempat diagram atau poster anatomi, dan yang terakhir adalah bantuan kimia. Masuk pada prosedur kerja, di mana siswa akan menyiapkan spirometer, manekin atau model paru-paru, dan alat pendukung seperti masker oksigen atau nebulizer. Kedua, menggunakan spirometer untuk mengukur kapasitas paru-paru normal atau vital capacity, tidak volume, dan lain-lain dari salah satu peserta atau subjek penelitian. Ketiga, mencatat hasil pengukuran ini sebagai data fungsi pernapasan normal untuk perbandingan dengan kondisi gangguan. Keempat, mensimulasikan bronkostriktif atau penyakit bronkus, misalnya melalui inhalasi partikel yang menyebabkan iritasi ringan sesuai instruksi dan aman untuk subjek. Keempat, menjelaskan dan menunjukkan melalui model anatomi tentang peradangan pada bronkus dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertukaran udara. Kemudian menggunakan model paru-paru untuk menunjukkan kerusakan pada alveoli dan penurunan elastisitas paru-paru. Kemudian mendiskusikan bagaimana infeksi di paru-paru menyebabkan penumpukan cairan dan mempengaruhi kemampuan pernapasan. Kemudian melakukan pengukuran kembali dengan spirometer atau alat lain untuk melihat efek gangguan tersebut terhadap kapasitas dan fungsi paru-paru. Kemudian mencatat perubahan hasil pengukuran setelah simulasi gangguan dan bandingkan dengan data normal yang telah diperoleh. Kemudian menganalisis perubahan data yang terjadi akibat gangguan pada sistem pernapasan. Dan terakhir mendiskusikan penyebab fisiologis perubahan tersebut dan bagaimana setiap gangguan mempengaruhi kapasitas pernapasan, pertukaran gas atau elastisitas paru-paru. Baik, sekian dari saya saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.